Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah la qaula wala quwata illa billah. Para dulur-dulur, rekan-rekan semua, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa kesehatan ini kita benar-benar mensyukuri dengan diucapkan di lisan dan diyakini dalam hati, dan tentu saja kita buktikan dengan perbuatan. Tentu saja perbuatan-perbuatan yang positif, yang mana insya Allah mengandung ibadah, begitu saja. Langsung saja pada tema kita kali ini, yaitu tentang rahasia para penetas hingga sukses bisa menetaskan telur dengan sempurna ataupun persentase tinggi. Kita tahu bahwa untuk menetaskan, selain dari kualitas telur, ternyata di dalam sebuah mesin harus kita benar-benar menjaganya. Rahasia apa itu? Tentang kalibrasi ya tentunya. Mungkin rekan-rekan sudah tahu atau membaca judul tadi bahwa kalibrasi adalah rahasianya para penetas untuk bisa sukses menetaskan telur. Jadi intinya adalah kalibrasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan kalibrasi itu? Nah, itu sebelum kita bahas, kita harus mengenali dulu mesin penetas kita. Sebelumnya ini adalah salah satu mesin tetas kita. Mungkin agak kurang, maaf. Mungkin ini adalah salah satu mesin penetas kita, di mana ada yang namanya termokayu ya. Meskipun ini juga ada alat hygrometer, dan saya pasang 3 di pojok sana, dan yang satu di tengah-tengah. Ini adalah yang nempel sama mesin penetas. Ini adalah awal saya memasukkan telur, maka saya melakukan kalibrasi. Nah, di dalam kalibrasi seperti ini, yang menjadi ukurannya adalah termokayu seperti ini. Ini adalah termo yang saya percaya hingga sampai saat ini, karena saya rasa ini adalah yang paling akurat, karena ini adalah cara kerjanya secara alami dengan bantuan air raksa tentunya, dibandingkan dengan hygrometer. Hygrometer ini untuk suhu saya tidak percaya, tetapi untuk melihat kelembapan, tingkat kelembapan, itu sering saya pakai karena di termometer belum ada. Dan yang pasti ini nanti saya ganti, karena untuk kalibrasi pasti tidak akan bisa jadi, karena kalibrasi itu adalah penyesuaian suhu yang ada di dalam mesin penetas dengan cara kerja termostat ya. Mungkin ini hanyalah awal saja. Apa itu termostat? Nah, tentu saja termostat itu ini loh, bentuknya seperti ini. Ini adalah termostat ya. Mungkin ada banyak, tetapi yang saya punya adalah ini. Untuk mengetahuinya, apakah kegunaan termostat itu? Nah, tentu saja termostat itu adalah pengatur. Keretanya lewat. Pengatur yaitu suhu yang ada di ruangan mesin penetas seperti ini. Nah,
Di ruangan mesin penetas ini, karena itu hanyalah sebuah termostat dan saya hanya memasang sensornya itu di tengah, maka kemungkinan besar suhu yang terbaca oleh termostat ada di tengah-tengah saja, yaitu jika kita setting di angka 38, maka termostat itu akan mati atau memutuskan aliran listrik, sehingga dengan putusnya aliran listrik maka akan mematikan lampu, jadi suhunya akan turun. Dan apabila suhunya itu turun, maka termostat itu akan menyalakan kembali dan akhirnya lampu akan menyala dan itu akan menaikkan tingkat kelembapan lagi. Begitu pula seterusnya. Jadi intinya termostat ini adalah pengatur suhu yang ada di dalamnya. Tetapi kita tahu bahwa untuk mendapatkan hasil yang sempurna, yaitu mesin penetas kita bisa menetaskan dengan baik, maka dibutuhkan suhu yang rata. Oleh karena itu kadang kerja termostat itu terbatas, jadi hanya terbaca di sekitaran sensor saja, sedangkan di pojok-pojok seperti yang jauh dari sensor mungkin itu belum kebaca. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi tidak meratanya suhu dan itu akan mengakibatkan kegagalan dalam menetas. Ya, itulah gunanya kita memakai kalibrasi ini. Dan yang pasti kalibrasi itu bukan saja seperti itu, karena termostat, namanya termostat, itu juga seperti hygrometer seperti ini. Hygrometer ini meskipun saya pasang dua, itu terjadi perbedaan. Lihat, yang satu 35,6, yang satu 35,4. Nah, ini berbeda tempat ya, tetapi dalam satu inkubator. Jadi intinya adalah yang saya jadi patokan adalah termo kayu. Jadi kalau untuk kalibrasi itu adalah membuat dimana suhu di dalam inkubator atau di ruangan itu adalah sama seperti 38 derajat, meskipun kadang kinerja dari termostat seperti ini mungkin untuk mendapatkan suhu di angka 38, maka ini akan terus menyala, atau mungkin di ukuran 39 ataupun 37, kita juga tidak tahu. Tetapi yang pasti cara pengaturan kalibrasi adalah menurut di termo kayu seperti ini. Jadi andai saja ini 38 sudah pas, tetapi di sini tertera mungkin ini hanyalah contoh 37, maka kita gunakan 37. Karena apa? Karena di dalam inkubator sudah terdapat angka 38. Andai saja di sini kita dapati di angka 37, itu sangat rendah. Sebaiknya kita pakai menurut termo kayu seperti ini. Kalau ingin
suhu yang sama yaitu 38, maka kerja dari termostat ini harus kita naikkan 1 derajat biar nanti bisa naik. Meskipun di sini sudah ada 3,38 mungkin. Nah, 38 sedangkan di termo kayu seperti ini tertulis 37, maka kita harus menaikkan otomatisnya hingga 1 derajat. Dengan demikian maka suhu yang ada di ruangan akan tambah yaitu sama dengan 38. Meskipun di sini tertulis 39 ataupun 40 itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah di ukuran termometer termo kayu seperti ini. Ini adalah cara kalibrasi di sebuah mesin penetas. Mungkin bagi rekan-rekan yang bisa ataupun mempunyai pengalaman berbeda, bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan sedikit info ini bisa memberikan manfaat, setidaknya bisa untuk membandingkan bahwa cara sukses untuk menetaskan awal yang kita lakukan adalah kalibrasi. Jadi kalibrasi ini adalah menentukan suhu yang ada di ruangan sesuai dengan kerja termostat. Jadi intinya adalah pengaturan suhu di angka tertentu. Oleh karena itu mungkin bagi rekan-rekan yang lebih tahu bisa menambahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama untuk pokoknya ngono wae.